Dan sekarang Star Vision mempersembahkan Shaka Oshaka dengan tetap ada kehangatan di keluarganya, tapi juga akan ada gemes-gemesnya. Nah, ini kita akan bisa lihat perjalanan kisah dari Shaka sesaat lagi. Kita akan undang bergabung bersama dengan kita. Sebelum kita lihat trailer dan juga posternya, kita akan undang teman-teman cast dan filmmaker dari film Shaka. Baik itu mencapai 1 juta, banyak sekali supportnya, dan saya cukup terharu untuk itu. Dan sejujurnya saya merasa sangat happy bekerja sama dengan Mbak Dina. Karena dong Mbak Dina, jadi setelah udah 2 dong filmnya, udah 1 juta ya kan, sampai titik terakhir juga lagi tayang di Netflix. Kemudian Senin Harga Naik, dan Shaka Oshaka ini menjadi sebuah film yang menurut saya sangat-sangat berbeda. Tetap kita akan menemukan kehangatan, kekeluargaan, tapi gemesnya luar biasa. Dan ini adalah film yang kita happy banget. Betul, itu adaptasi dari novel, dan kita coba kembangkan agar film ini bisa memberikan sesuatu yang berbeda, dan saya yakin akan menjadi sebuah tontonan yang bisa relate ke semua generasi, karena keluarganya sangat kental, tapi juga tentang kita yang bertumbuhnya juga sangat kuat. Sehingga kita belum tahu hari ini, kita belum putusin kan endingnya mereka jadian atau enggak. Nanti aja, saya ingin tahu respon kalian. Selayaknya mereka bareng atau enggak. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk. Karena semua saya yakin pernah menjadi Ochel dan Shaka dan Violeta. Dan sejujurnya di samping saya pakai dream team dalam produksinya, saya juga mengumpulkan skanda yang pemainnya belum semuanya, sehingga teman-teman di luar sana bilang, wah, Star Vision mengeluarkan semua Power Rangers-nya. Wow. Wah, ini Power Rangers saya ini keren banget ya. Jadi saya juga udah gak sabar, sama seperti kalian, pengen main besok. Tapi kan film butuh proses, ya kan. Kami sedang dalam proses pasca produksinya, mohon doanya dari semua, sehingga pada saatnya nanti hadir menjadi sebuah tontonan yang tidak gampang kita lupakan dan berkesan. Insyaallah. Siap, terima kasih, tepuk tangan. Masih seru ya, keseruan, kegemesan, terus aku selalu ngomong sama semuanya, Senin Harga Naik sama Shaka Oshaka itu kayak 3 kalinya Senin Harga Naik. Wow. Dari lokasinya 3 kali, pemainnya 3 kali, scene-nya 3 kali, enggak sih. Keseruannya 3 kali, tapi dengan semua cast ini aku senang banget sih. Semuanya menuangkan segala energi, komitmen, dedikasi, dan segala hal sih. Kayaknya bisa menunjukkan Shaka yang lain gitu, Kesha yang lain di dalam Shaka, terus Arla yang lain di dalam Ochel, dan itu kebanggaan sendiri, kayak kita bisa melakukan dan create sesuatu yang baru. Yes, dan kali ini kembali bekerja sama dengan Mas Rino kan sebagai penulis skenario. Gimana ngobrolnya kali ini untuk Shaka Kak Dina? Kita kayaknya nggak usah ngomong, udah tanda tangan. Udah saling paham apa yang dimau ya. Rino itu jago sih, jago sekali. Dan kita ada Jocelyn juga yang selalu ada di set dan selalu semangat dan energi. Terus tiap kali aku tanya, Ochel, jadi kan juga disebutnya Ochel. Yes, Jocelyn kan Ochel. Ochel ini udah Shaka banget nggak? Oh, Shaka banget ini. Itu memberi semangat yang lebih lagi. Yes. Terima kasih untuk Dina aja satu dekat karya yang kamu lahirkan menjadi sebuah film. Silakan Jocelyn. Sebenarnya kalau perasaan kayak gimana aku nggak bisa jelasin dengan jelas gitu, karena aku selama ini udah nyari juga kata-kata apa yang tepat buat deskripsi ini tapi nggak nemu gitu. Cuman mungkin aku Cuman mungkin aku bersyukur banget karena tim yang mengadaptasi karya aku tuh ternyata sangat amat passionate gitu. Aku bisa ngeliat sendiri gimana mereka every single one of them tuh bener-bener bekerja keras untuk karya ini gitu, dan mereka tuh nggak ada yang setengah hati ngerjainnya gitu. Jadi menurut aku sangat berterima kasih karena berterima kasih dan beruntung karena karya aku diadaptasi dengan cara yang terbaik menurut aku. Dan
bener kata Mas Rino tadi, ini memang bentuk novel aku yang dipanjangin istilahnya, kayak di stretch. Karena aku pas pertama kali tahu ceritanya tuh dari kayak gini, cara penyampaiannya tuh dengan point of view yang berbeda gitu dari novel aku. Aku jujur seneng banget karena kayak aku jadi bisa nikmatin juga nih cerita aku dari point of view yang lain gitu. Dan hebatnya adalah walaupun udah ditarik sejauh itu dari novel aku, tapi cita rasa Shaka Oshaka itu sama sekali nggak hilang gitu. Yes. Dan personality Shaka Oshaka, kepribadiannya Shaka Oshaka tuh tetap ada di situ gitu. Menurut aku tuh hebat banget untuk Mas Rino, Yes. Budina, dan juga Pak Paras dan semua orang yang terlibat di film ini. Menurut aku tuh nggak gampang, dan jadi ya senang banget sih pastinya. Tapi ada satu lagi yang menarik perhatian kita tadi. Pada saat official trailer, kamu nggak ngelepas tangannya Arla. Nah, kita pengen tahu kenapa Ocel menggenggam tangan Ocel. Nah, silakan, Jocelyn, boleh dijelaskan? Gimana nih, Lah? Kita jelasin hubungan kita gimana lah? Sebenarnya gimana ya? Mungkin kita tuh kayak punya apa ya? Bond tersendiri. Ya, Jadi para Ocel tuh emang para Ocel. Ocel. jadi Iya. emang kita tuh emang punya a bond, a connection. Kita tahu, tapi kita kayak satu orang gitu loh. Sometimes kita kayak kalau ngobrol, kok lo kayak gue sih? Iya. Kayak Aku sering banget selama syuting dan bahkan setelah selesai syuting Iya. kita sering ngobrol, sering ketemuan dan ternyata kita banyak banget kesamaan dan kita sering banget ngomongin Shaka nanti hasilnya gimana. Dan kita harus emang sengaja duduknya barengan. Bener. Kita bisa pegangan. kita udah tangan. janjian dari jauh-jauh hari. Karena dari semalam kita chat-chatan kita kayak ini trailernya gimana? Iya. Kita udah ngomongin rundown, semuanya kita Betul. bahas bareng-bareng. Dan Arla tuh sempet mention, ini kita rasanya udah kayak bukan aktris dan penulisnya lagi ya, ini Iya. kita kayak fan girlnya gitu loh, kita kayak ngefans sama Shaka Oshaka gitu, kayak kapan rilisnya. Kita rasanya bener-bener kayak orang yang menantikan sesuatu. Siap. fan account kita udah aktif belum ya? Oh, ada merek kaulnya lah. Ah, jangan dibongkar di sini Jangan dong. buka ya. Ganti ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Jocelyn. Thank you. Kita ke teman-teman cast. Ada Kish. Jujur masih mencerna semuanya karena aku sangat puas sekali dengan apa yang sudah diperlihatkan dari trailer dan teaser juga. Kembali ke rumah yang membesarkan saya, Yes. gitu, kepada bapakku. Iya. Iya, setelah setahun emang bapak tuh memang suka challenge anak-anaknya. Setelah setahun tidak bersama Sarvi, dikasih peran dan tanggung jawabnya sebesar ini, ya gitu. Di awal aku dapat tawaran untuk casting untuk film ini. Setelah itu aku ya alhamdulillah dipilih. Aku langsung minta sama manajerku untuk beli bukunya sekarang. Karena aku mau baca dulu, aku pengen tahu perspektif dari novelnya seperti apa. Ya. Setelah itu baru aku masuk ke skenario, gitu. Dan ketakutan terbesar pertamaku itu adalah ketika aku sudah baca novelnya, karakter ini ganteng sekali. Iya. Bukan sayanya, karakternya. Hah? Tapi kita sepakat di sini nggak ada halanya. Iya. Itu memang kalau Sadana Agung yang bilang ya. Cocok gitu. Jadi di hari pertama reading aku ngobrol sama Arla, ngobrol sama Ocel gitu. Kekejar nggak ya nih karismatiknya, gantengnya, kerennya seorang Shaka Antares gitu sebelum masuk ke skrip. Dan setelah masuk ke skrip, beban saya lebih bertambah lagi. Beban saya lagi bertambah, tapi untungnya dibantu sama Ibu Dina. Hampir setiap hari kita reading, Yes. kita brainstorming. Begitupun tetap berkomunikasi dengan Ocel. Ocel Salin supaya jangan sampai menghilangkan karakter Shakanya di Yes. novel gitu. Oke. Jadi ada beberapa detail juga yang aku tambahin yang ada di novel yang bisa dikompromikan untuk masuk ke filmnya. Wow, siap. Tepuk tangan dong untuk Kisha. Keren gitu. Pakai jaket kulit. Happy sih gitu, maksudnya kayak saya sempat khawatir, sempat Budina nggak apa-apa nih kalau
karakter side-nya juga ganteng gitu. Iya betul. Betul. Takutnya mangling kan? Iya. Tapi memang karena Kisha memainkan Shaka sebegitu bagus, jadi cemerlangnya juga nggak akan kalah sama yang lain. Iya. Berarti Mas Saudaraku karakternya sebagai siapa di sini? Saya sebagai Bang Ade. Bang Ade, seperti apa karakternya? Bang Ade ini sosok Ganteng kata dari sini. Ganteng. Terima kasih. Loh, tadi yang saya bayar beberapa kok. Mana yang lain? Kok cuma satu yang bilang? Ya, yang saya bayar beberapa tadi. Bang Ade ini seperti apa jadi? Bang Ade ini sosok yang cukup berusaha menengahi karena dia sosok abang dan sosok ade. Bang Ade. Di tengah-tengah berusaha menggantikan Maisa sebagai anak kedua ya. Jadi, Ya masih diumpetin ya di trailer ya? masih. Emang baru di situ kayak saya kelihatan kayak di background, saya sempat kayak nggak kelihatan kayak. Cuman saya tadi ngelihat waktu saya duduk di situ di belakang saya udah langsung mas itu mas. Gitu. Ada. Terima kasih udah nggak ngedip tadi ya. Karena saya takutnya ngedip kelewat. Ya, tepuk tangan. Aku juga datang waktu itu casting bener-bener dengan nggak ada harapan apa-apa sih. Aku datang yang ya adalah semoga juga sih, udah nggak berharap apa-apa. Kayaknya kalau nggak cocok deh karakter ini, karena karakternya tuh ekspresif dan ekstrovert. Tapi privilege aku di ruangan casting itu adalah aku langsung dipertemukan sama Ibu Dina sama Keisha juga. Jadi kita bisa langsung explore chemistry-nya Shaka dan Ocel, dan juga bisa langsung nanya-nanya sama Bu Dina karakternya Ocel kayak apa. Dan pas masuk ke skripnya dan kita mulai proses reading juga banyak banget ngobrol-ngobrol sama Bu Dina, dan bahkan sempat ada satu hari kita sampai jam setengah 11 atau setengah 12 malam sampai mama aku telepon, Arla kamu di mana, kok kamu nggak pulang-pulang. Untungnya sama Bu Dinda jadi dia diizinin ke papa. Jadi harusnya udah tahu kalau ada Pak melebihi kerjaan aktor, aku tetap anaknya dia dulu. kalau ada treatment khusus nggak untuk Arla dan Kisha untuk nge-build chemistry? Kisha sama Arla gimana kalian nge-build chemistry-nya? Kita Di 1, 2, 3 hari pertama saya cukup banyak berusaha lebih buat supaya Arla bisa lebih mengobrol gitu. Karena jujur di awal-awal Arla tuh benar-benar stick to the script Ya. Cuman ngebahas kerjaan segala macam habis itu pulang. Hari kedua sama, hari ketiga sama. Terus semakin lama akhirnya saya coba cari-cari kan apa nih yang bisa buat dia lebih terbuka, lebih mau ngobrol. Iya. Ya jadi aneh gitu. Jadi orang aneh aja gitu. Ya, itu kan namanya introvert, maaf ya. Iya. Emang ada prosesnya dulu. Proses. Maaf banget semuanya, maaf banget. Iya. Jadi cara menarik perhatiannya saya tiba-tiba dance TikTok Korea atau saya ngapain gitu. Yang gak mempan juga padahal itu. Enggak apa juga padahal. Terus kita ngobrol apa? Kan apa sih yang bikin kita klik? I don't know. Pokoknya kita mulai akrab itu, beneran akrab ngobrol itu kayaknya ya. Pas lagi. Belum akrab sama sekali. Ya kalau sampai sekarang deh. Kita ngobrol aja enggak? Kita ngobrol aja enggak? Ini emang sengaja buat ngedalamin karakter kan kalian kan? Hah? Gimana ya? Enggak, aku tuh sempat nanya ke Keisha, Iya. Cak kita tuh gak follow-followan ya? Iya. Terus tau gak bahasannya apa? Orang lo pakai timer, sosmed lo cuma hari sejam, mau ngapain gue follow Dia lo? sehari sejam. Oh. Itu namanya disiplin. Betul. Iya. Berantemnya sih udah berasa sampai sekarang ya. Berantemnya Kie berasa Kie. Berasa Kiki masuk frame nih saat lagi berantem. Gue gak nyaman jujur jujur. Kisha, Arla, terima kasih tepuk tangan buat Arla dan Kisha. Aku lagi di rumah Arla, kita lagi bakar-bakaran waktu Ya, itu. ya. Wah, bakar-bakaran apa ya? Lagi bakar-bakar daging, waktu itu kita lagi barbekyuan bareng. Habis itu aku ngomong lah ke Arla,
lah gue ditawarin Star Vision nih. Abis itu kata lah, hah apa, gue juga lagi syuting sama Star Vision, gue mau syuting. Gue ini loh, apa sih namanya yang ada oh-ohnya itu. Terus kayak Syaka oh Syaka. Iya Syaka oh Syaka. Abis itu kata Anla, ya udah please ambil lu. Gue udah bilang sih kayak ya udah Violeta kayak cocok nih ke Asya. Terus kayak gue juga ditawarin jadi Violeta lah. Terus kayak serius ambil. Terus jadi aku ambil. Gitu. Itu sahabat banget. Sahabat banget ya. Dan satu lagi aku pengen kan aku kenal Anla tuh kalau misalnya lagi capek baca buku, terus minggir dikit denger lagu gitu. Iya. Nah, aku pengen lihat dia tuh dapet karakter yang nggak Arla banget gitu, yang ekstrovert parah. Jadi aku pengen lihat Arla. Siap. I learn from the best. Yes. Asik, tepuk tangan juga dong buat Asya. Terima kasih. Ternyata karakternya seperti apa? Chandra adalah kakak laki-laki satu-satunya Ocel. Dan dia seorang kakak yang juga merupakan anak laki-laki satu-satunya. Jadi tinggal bersama dengan ibu yang single parent, dan dia berusaha hadir buat perempuan-perempuan di rumahnya ini. Gitu. Oke, wow, tepuk tangan dong buat Joseph Selon. Terima kasih. Bungsu. Jadi adiknya Mas Chandra sama Ocel. Dan di sini seru banget karena aku tuh selalu seneng juga kalau dapat peran sebagai adik, karena aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Aku tuh anak tunggal. Jadi setiap kali aku menjadi adik tuh aku merasa aku mendapat pengalaman bisa menjadi sibling seseorang, dan seru banget karena kita bangun chemistry bareng-bareng. Aku jadi ngerasain di rumah tuh nggak sepi, rame banget gitu, jadi seru banget. Dan selama syuting itu sangat menyenangkan untuk build chemistry dengan semuanya, and I'm very grateful to be a part of this project. Baik Syana, terima kasih. Kita kayak adik-adik kita. Kecil kan emang sangat amat menyenangkan ya, menyenangkan, periang, nongkrongnya sama Om Syaka dan Tante Ocel mulu dari kecil. Jadi Edgar pas dewasa tuh udah kebawa personality dua-duanya. Jadi riangnya dapet, terus karena diajarin main gitar sama Om Syaka, belajar gombal juga kan dari Om Syaka. Oh gitu. Iya. Gantengin ular. Boleh gantengin ular. Gitu. Jadi karena Edgar sama Yasmin pas kecil tuh sering main bareng, terus sama pas dewasa sama Yasmin juga. Oke, siap. Terima kasih. Mirip kan? Mirip ya. Nanti kita ke Lea Prinsi. Ada. Jelasin ke teman-teman media. Sebenarnya di sini aku syuting DC sebenarnya cuma 2 hari. Jadi jatuhnya aku tuh di sini jadi Yasmin waktu pas udah gede gitu, dan nanti akan ada cerita di, boleh dikasih masih kapan? Ya boleh ya? Belum. Ya pokoknya adalah, dan yang paling seru dari syutingan ini menurut aku lokasi syutingnya tuh emang tempat main aku banget sehari-hari sama teman-teman. Nanti kalian lihat aja kira-kira itu ada di mana. Kalau kalian emang anak Jaksel pasti kalian tahu. Peran sebagai Taka, lebih tepatnya Taka kecil. Dan Taka gede karena saya agak bonus, agak diskon harganya. Jadi 2 peran saya. Di sini Taka itu bekerja sama dengan Rosa untuk membesarkan karirnya Syaka, ya kan. Cuma tanpa saya harus berspoiler ya, gitu. Intinya nanti di cerita ini Taka akan memegang hampir semua kuncinya Keisha. Syaka. Kunci Keisha juga sih. Ya itu bukan kerjaan Mas. Iya maaf kalau itu. Iya yang diomongin. Kuncinya Syaka ya. Iya, spoiler dunia nyata juga jangan ya. Jangan. Ya. Oke. Siap. Dari suara tepuk tangan buat dari suara. Terus kita biasanya dialognya cuma kayak koon enggak, aku perannya susah sekali kebetulan, alhamdulillah menjadi sahabatnya Ocel yang sangat ekstrovert. Perannya namanya susah mau diingat, namanya Carla. Susah banget ya. Pistol yang gaul. Iya, seneng banget jujur. Kenapa? Jujur seneng banget Pak. Terima kasih juga udah berkesempatan untuk memerankan Carla yang best. Best ya pokoknya. Jujur ya Kak, ini sebelum jawab pertanyaan tentang persahabatan tadi.
syuting Shaka Oh Shaka bener-bener full of ketawa. Kalau boleh judulnya ketawa oh ketawa aja. Nggak ya? Tapi jujur aku nggak expect dari trailernya sendiri. Saya baca skrip kok. Tapi maksudnya dari trailernya sendiri itu kok ternyata lovey-dovey sekali gitu. Jujur aku kira bakal kayak banyak ketawanya. Tapi itulah Shaka Oh Shaka film yang benar-benar bisa mencampur semua emosi, terus juga semua rasa. Nah kalau masalah persahabatan, saya nggak sendiri, berdiri bang. Kita tolong. Capek stand up sendiri. Ada di sini ada Teguh Rizky juga. Rizky. Selamat siang semuanya. Gini ya. Udah lama kayak gitu ya. Iya. Terakhir kayak gitu waktu berempat tuh. Sekarang kita ramean nih. Shaka tepuk tangan dulu semuanya. Tapi tadi satu adegan berkesan ke teman-teman media adalah kagetnya lu di situ. Oh iya. Contohnya Kita coba dulu ya. Boleh cerita sedikit. Sebenarnya waktu pertama kali ditawarin sama Star Vision, gue sempat nolak Shaka karena jujur aja kalau yang lain kan pada langsung mau. Gue nolak kayak maksud gue ditawarin jadi siapa? Shaka. Gue bilang no. Kurang challenging. Aku maunya jadi Ocel sebenarnya. Cuma nggak boleh. Udah Arla, apa sih Arla? Gitu. Jadi marah. Akhirnya dikasih, ih bencong juga nih orang. Akhirnya udah Ican deh. Akhirnya Ican lah. Sahabatnya sama Carla. Sumpah kita berdua lucu banget. Oh jangan deh. Ya udah, belum tentu. Lumayan lah. Tapi kagetnya gimana tadi? Coba dong kagetnya. Aduh, kayak gitu harus metode lagi tuh. Pendalaman karakternya panjang. Jawab dulu tadi tentang apa persahabatan. Arti support system buat kalian kan kalian berdua di sini sebagai sahabatnya Ocel. Arti sahabat. Oke teman-teman, arti sahabat buat aku sendiri sebenarnya lebih kita berdua nih ya, Ican sama Carla itu benar-benar kalau menurutku terima kasih juga buat sekali lagi Pak Parwes, terima kasih kesempatannya. Buat Ibu Dina, makasih udah ngebebasin kita berdua untuk kalian mau explore apa. Bu Dina tetap ngejagain, yang penting nggak keluar, tapi kayak kita dibiarin untuk explore. Betul. Siapa mau ngeluarin apa, ada beberapa dialog yang kita tambahin act out, Ibu Dina bilang, go ahead gitu. Dan ini sama Aska juga, nanti tuh tapi lihat nanti lah ya. Jujur sedikit challenging karena ini tuh di tahun-tahun berbeda. Dan kita sedikit ada kita mah aktor. Kita bikin nih ngeliat skrip, kita bedah jokes gimana nih Mel gini. Itu apa gitu. Kita juga riset ya. Karena kan ada tahun 2010. Pokoknya ada periode-periode waktu yang berbeda lah. Jadi kita menyesuaikan gaya bahasa apa sih yang dipakai di tahun segitu. Pokoknya keren banget ya. Keren banget. Terima kasih untuk tahu Kiki sama apa yang Carla dong. Karena kalian punya tagline ya berdua ya. Oh iya. Apa sih? Tagline kita Shaka 7 Mei di bioskop ya. Bukan ya? Anak-anak yang excited banget gitu lah sama hidup tuh kayak aduh kapan nih ya film cerita aku nih jadi ya karena sekarang udah nggak terlalu terus sama hidup maksudnya sama Shaka selalu ya. Pas pertama kali dengar itu sebenarnya waktu itu aku sempat kirim bukunya dulu ke Pak Parwes kita mungkin Desember aku masih ingat jelas Desember 2021 gitu aku kirim ke Pak Parwes terus mungkin Pak Parwes sempat baca terus tiba-tiba aku dapat telepon dari Pak Parwes gitu waktu itu aku telepon bareng sama penerbit aku terus kayak mau nggak Jocelyn gitu terus mau dong Pak gitu. Nah ini sebenarnya ini aku beruntung banget karena dari awal ini aku belum pernah share di mana-mana sebenarnya jadi dulu zaman aku masih nulisnya tuh di pas masih novel lah pas masih cerita gitu sebelum diadaptasi segala macem aku tuh sempet punya forum sama pembaca-pembaca aku gitu kita tuh suka halu bareng-bareng ih lucu ya Shaka kalau jadi film gitu ya terus gara-gara itu yang tadi Kak Clay udah bilang kita tuh jadi sering halu gitu gara-gara itu kayak ini seru banget gitu tapi somehow yang selalu ada di kepala aku production house yang paling cocok emang Star Vision setuju dan sangat beruntung karena ternyata Pak Parwes sendiri tertarik gitu jadi memang
berjodoh. Yeay, itu dia. Terima kasih. Kok senyum-senyum gitu Mas? Aman ya. Ayo dia. Hari 7 malam 3 tahun. Udah 7 malam 3 tahun deg-degannya. Ada lagi yang mau bertanya dan ngobrol di kesempatan kali ini? Baik, kalau belum Pak, saya pengen tanya ke Pak Parwas. Pak kan ada banyak talenta-talenta yang luar biasa. Kiki salah satu Pak. Kan ada original soundtrack kan banyak. Ada ini Pak kan tadi baru 2 lagu di spill Pak. Ya, kayak ini menarik karena di filmnya tentang musisi dan lain-lain. Ada yang boleh di spill lagi nggak sih Pak? Original soundtrack yang berada di film Saka Osaka lagi. Ya, jadi Saka Osaka ini adalah karya yang saya merasa semesta sangat mendukung ya. Jadi kita persiapan yang kata Mbak Dina 2 bulan itu sebetulnya sampai kita membedah lagi skrip, ya kan, sehingga akhirnya kita mempunyai timeline cerita yang cukup panjang di filmnya yang tidak mudah. Tetapi memang karena core-nya di film ini adalah tentang seorang idola dan fans, jadi kita mencoba menyiapkan beberapa lagu, ya, sehingga ya mungkin saya kasih bocorannya aja. Kalian udah tahu ada satu lagu yang dinyanyikan oleh Keisha, oleh Saka, yaitu lagunya Salam Seven, ya kan, Lompat Lebih Tinggi. Kemudian ada satu lagu yang mereka nyaris berduet. Saka dan Ojal. Aku kalau di situ kayaknya udah nggak perlu dipertanyakan soal chemistry kalian. Nah, itu. Aku ngedit adegan itu kok kenapa ya? Kayak waktu zaman. Jadi ingat lagi ya. Itu sebuah lagu yang sangat menarik ya. Judulnya itu apa? Just Like a Star. Terus kemudian ada lagi lagu yang betul-betul diciptakan untuk film ini, ya, seperti juga ada di novelnya. Apa judulnya, Jocelyn? Oxtella. Oke. Ya kan? Dan di luar itu ada 2 lagu lain tadi yang kalian lihat di trailer, yaitu lagu JJ, Untukku, dan ada satu lagi lagu dari Raisa, ya kan, 17. Jadi berapa lagu tuh? Ada 5 ya? Ada 5 ya. 5 lagu. Sehingga tentunya akan memberikan rasa yang lebih lah. Dan menariknya di sini ada 3 lagu yang dinyanyikan oleh Kes ya. Thank you Saka. Terima Dan kasih. Ojal. Yes. Ojal bagus banget suaranya. Kita mau tanya kalau gitu ke Kisha dan Arla, gimana pada saat di challenge untuk menyanyikannya juga?